Kalau mamanya udah masuk kamar anaknya, saya pura-pura nonton TV, volume keras ya. Udah mending nggak denger ya. Kakak, ini. Aduh, aku soalnya kan paling nggak bisa lihat jorok-jorok soalnya film. Gitu. Jadi aku gitu kalau masuk gini, kakak, ini kenapa saya gini sih masuk di kamarnya dia gitu terus, aduh kalian tuh udah perempuan, aku kan gitu pasti kan ini kenapa ya? Ya udah mam, jangan masuk kamar kita dong. Gimana nggak bisa dong? Kenapa nggak boleh masuk kamar? Kita sampai kayak, ya udah mau usah masuk kamar aja. Ya gimana dong tuh? Ya udah dan mau gimana? Ini kebayang kalau udah mulai weekend, pasti kalian kesepian banget. Mereka udah mungkin punya acara. Kayak udah ini, kalau di rumah kayak udah jompo-jompo. Berdua nonton TV gitu. Kan mau romantis ya? Iya. Akhirnya bingung. Kita ngapain ya berduaan nonton TV? Semua film kita nontonin. Akhirnya lapar yuk makan nyemil apa ya nyemil gitu. Sampai kita killing time gitu sampai lagi udah ngantuk. Tidur. Tidur apalagi dia yang suka tidur duluan kan, dia cepet kan tidurnya. Nah kebayang kalau dia udah tidur aku sih sendiri. Aku sih sendiri ya nonton, beberes. Nah aku beberesnya malam gitu. Satu pagi. Ketahuan masih suka beberes ya. Kelihatan banget. Family enggak di rumah loh. Di hotel juga diberesin sama dia. Kita kan kalau di hotel bayar tax and service. Bersihin juga. Kamu kapan-kapan miring, dibenerin. Masa? Kalau lukisan miring oke lah ya. Kadang-kadang point of view kita ini ngerubah posisi tempat tidur dan lain-lain. Kamu kapan-kapan keluar kota sama Ruth ya. Dia tidur besok paginya begitu dia bangun, kamu datang ke kamarnya. Udah rapi. Udah rapi. Oh my god. Kita mah jumlah gitu kan ya. Iya udah rapi. Bukan udah rapi karena memang tidurnya. Jadi kalau posisi tidur gitu dalam satu tempat tidur gini, aku tidur cuma di sini dan aku kalau tidur diam-diam. Aku tidur di sini tidur gini, begini sampai pagi. Jadi begitu bangun aku tinggal benerin sedikit. Oh tidur cantik. Tidurnya gitu. Makanya asisten kalau masuk semuanya ya, personal atau road manager pada datang udah, Mbak, tadi malam tidur di mana sih? Tidur di tempat tidur apa di bawah gitu. Habis rapi banget gitu. Oke, saya jadi pengen tahu isi cerita dari buku tuh kayak apa sih? Ya kan untuk itu saya akan hadirkan sahabat dari keluarga ini ada Tamara Geraldine Jasal. Iya merah juga. Iya janjian loh. Janjian nggak sih? Enggak. Ini sama klik banget. Ini sama sekali nggak janjian. Kamu sini deh. Terus tiba-tiba jadi angel. Iya, Liberty dan apa namanya keuntungannya Jeffrey Warren tuh ya, yang nggak semua orang punya ya. Dia bisa disayang sama dicintai 3 perempuan sekaligus legally. He can go to bed with 3 women legally. Gak ada yang begitu. Jadi di buku dan cerita ini ada apa di buku ini? Kenapa Tamara yang daulat untuk nulis ini gitu Tam? Dikerjain Enggak, waktu itu sih sebetulnya Kamal dengan harus bikin buku. Ya. Either itu autobiografi ataupun a short story ataupun apalah gitu bentuknya. Nah, akhirnya kita mendatangkan beberapa penulis-penulis ya. Tapi akhirnya kita melihat background story daripada si penulis tersebut gitu. Jadi pada waktu itu kita melihatnya ada nama Tamara Geraldine di database kita dan kita melihat sangat pelik banget ya. Mungkin karena cara bicara dan bukunya kemarin juga sangat bagus banget yang Great Gatsby ya. Jadi tutur kata yang ditulisnya juga sangat modern, lugas, tapi sangat intimate. Intimate dalam arti kata benar-benar human being gitu loh. Jadi nggak terlalu yang puitis yang ini kemana sih jalannya gitu. Di era sekarang ini buku ini yang kayak gini lah yang kena kemana-mana gitu ya. Dan udah gitu yang satu yang paling harus kriteria daripada si penulis ini adalah dia harus tahu Ruslananya benar. Tahu nih gue relasinya sama apa gitu kan. Jadi nggak tahu lah, it's a gut cara feeling pandangan gitu. cara berpikirnya kan juga kadang-kadang nyambung sama aku gitu kadang-kadang gitu yang aku lihat seperti itu. Jadi aku pikir ya
nggak ada salahnya kalau memang kayaknya cocok kalau Tamara gitu. Si Emon ini. Iya, si Emon Dari ini. 3 diva kan Tamara paling sering ketemu Kade, Betul. paling sering traveling sama Titi, tapi paling sering curhat sharingnya ya sama. Iya, itu mungkin karena apa ya? Nggak tahu. Ini kalau diceritain dulu, saya sebenarnya kan ngefans sama Jeffrey Dorun, karena kita sama-sama presenter ya. Oh, Jadi iya. saya lebih duluan kenal sama Papa Jeff, ya kan. Menurut saya salah satu mungkin kalau Apin juga setuju. Papa Jeff ini kan yang pertama presenter yang keluar dari pakem kan setelah kita lihat Om Kus, terus Om Bopi Tupoli gitu kan ya dengan apa ini apaan tuh itunya kan gitu. Habis gitu ini juga lucu, ternyata tiba-tiba bapaknya anak saya itu ngefansnya sama Sanaya. Lagunya yang satu-satu lagu Indonesia yang paling dia hafal itu lagu Kaute. Enggak, dia nyanyiinnya itu Kelir. Iya benar. Iya, dia selalu bilang saya akan menyanyikan itu nanti di resepsi kita. Lagu apa? Aku cinta kepadamu. Aku rindu itu. Cukup bilang gini, lu tahu terusannya nggak sih itu lagu orang selingkuh? Dia cuma tahu itunya aja. And the funny thing is, klimaksnya adalah sekarang anak saya adalah number one big fan-nya Tata Nati. Bisa gitu ya? Nggak ada yang kebetulan kan? Jadi Vicky itu cuma punya 2 inspirational star. Yang dia bilang yang pertama adalah cantik. Yang pertama adalah Taylor Swift. Yang kedua Nadine Mourut. sejajar Din sama Taylor Swift. Luar biasa gitu ya. Tapi memang klik sharing sama Ute. Iya mungkin karena itu ya kakak tuh kan Rusanaya itu dia punya kalimat itu casual, terus tidak bersayap, tidak bertingkat. Jadi mungkin Ini udah bahasanya. Ini udah mulai dia kuat. Tidak bersayap dan tidak bertingkat. iya gitu. Nah jadi itu yang bikin kenapa saya juga orangnya begitu. Saya juga orangnya soalnya nggak mau jelimet ketika menulis mungkin gitu ya, karena kita kan perlu muter-muter sedikit, kita perlu drama gitu. Tapi waktu kita bercerita, kita kan ada investasi waktu ya di situ ya. Kita nggak tahu waktunya panjang atau enggak. Kakak tuh yang kalau ngomong apa, waktunya sedikit atau waktunya panjang, kontennya itu pasti dapat. Kenapa? Karena pada saat ujaran pertama kita udah tahu langsung apa yang dia maksud. Gitu. Sampai segitunya ya. Dan kesederhanaan berbahasa itu yang akhirnya membuat yang membuat kelebihannya dia, kebersahajaannya itu. Gitu. Jadi saya sekarang menulis buku itu yang mau diangkat gitu. Terima kasih, My Tam. Aku panggil dia My Tam. My Tam. My Tam. Oh, Tam. Tam. Kamu banyak banget sih, ada Ina, ada My Tam. Oh, Ina mah udah dari zaman leluhur dari Panggilan sayang aku sama dia My Tam. Iya. pada bulan April. Rencananya. Tahu nih ya. Iya. Ini kesulitan yang timbul yang datang pada saat nyusun ini. Nah ini juga waktu pas pertama ya sama kan waktu buku geografi itu kan sebetulnya adalah salah satu jenis buku yang kurang menarik sebetulnya untuk dibaca orang kalau misalnya nggak gimana banget gitu ya. Nah itu adalah tantangan tersendiri. Waktu pas Papa Jeff bilang kan, ayo bikin buku kakak gini kan. Biasa ya si Emon ya zaman dulu kalau Opung kan bisa nggak? Gitu kan ya kalau dari zaman dulu bisa dulu jungkir balik belakangan gitu kan. Buku pertama pun gitu, bisa nggak gitu kan Yuni Syara pada saat itu. Bisa, oke, sip gitu. Saya lupa bahwa ada part Yuni Syara dan Krisdayanti di situ yang tingkat kesulitannya tinggi. Waktu Papa Jeff ya, Dr. Simon nggak belajar dari pengalaman. Iyain aja dulu ya. Bisa nggak? Bisa. Oke sih, thank you banget saya for inviting, for involving me dan segala macam begitu ya terakhir. Oke, ada duet sama Titi DJ, ada 3 diva. Mau gua apain tuh ya? Bagian itu ya. Iya. Karena kan mungkin ya bukannya ini kayak KD dan Yunet mungkin juniornya Ute. Rentan waktunya Ute itu sangat banyak banget, 30, dan dia tidak pernah never release a book. Jadi this is the first ever. This is the first ever. Jadi aku lepaskan ke Tamara untuk
melakukan mengeksplor dirinya untuk membuat sebuah visualize tentang root Sahanaya dari mulai dia kecil sampai sekarang gitu. Jadi aku saran deh lihat benar. Aku juga sampai sekarang nggak pernah dikasih lihat. Aduh, Emon ini jadi kerjanya pagi. Iya, hari saya Nggak bisa email-emailan sama kamar dia. mandi. Di kamar mandi. Ya, Di kamar mandi ya. loh. Iya. Dari jam 1 pagi sampai tidur di kamar mandi. Saya liatin aja tuh foto pertama, foto kaute sendiri gitu kan. Habis itu kaute Oh, you sama wanna Mbak have the Titi. feel masuk ke dalam itu kali ya. Terus kaute, Mbak Titi dan KD. Saya liatin jam 4.15 akhirnya saya ngepet Eureka. Saya udah tahu mau diapain. Oh ya, Lama ya. Iya. Kalau mungkin dalam bathtub juga jangan-jangan gitu ya. Enggak, Biasanya Eureka itu kan muncul dalam bathtub tuh. Enggak, aku enggak. Udah 4.15 aku takut rematik. Tapi mereka memang Papa Jeff ini dan Mama Muta ini memang orang yang selalu ingat betul sama jasa-jasa orang ya. Ya. Kayak gitu ya. Banget. Tipe kayak gitu ya mereka Iya. ya. Gak boleh lupa gitu. Orang saya dapat iya si ini gitu kan ya. Aku bilang, oh oke, berapa halaman nih buku ya? Gue sampai bingung nih. Ada berapa? Saya sih banyak. Iya. Misalnya kan kayak itu kan semua narasumber. Iya. Kemarin kita sampai ngomong gitu. Berarti besok Pak gini aja kita ada restoran apa? Kita kayak open house Pak gitu. Jadi kita booking satu harian. Alvin Adam jam 11 sampai jam 12. Jam 12 seperempat sampai jam 1. Next. Pasien berikutnya. Aduh, bingung tau nggak? Aduh bingung banget. Kan kebetulan Begitu banyak orang yang involved dalam kehidupan. betul. sehari-hari. Networknya dia juga banyak. Apalagi since kita married, networknya semakin luas kan. Iya. Gabungan dari Iya, situ. betul. Gitu, jadi ya udah. Kita kayaknya mau booking di JCC. Ikut konser ya. Jadi kan sabar kita break dulu aja boleh? Iya. Boleh. Saat lagi hanya di Jazz Out. Semuanya memang nggak sempurna gitu. Tapi nggak perlu melakukan hal yang terlalu ekstrim untuk menjadikan indah dan menarik untuk dilihat dan berada di sana sebagai bisa gitu. Dan itu terlihat Dan dari itu seorang. terlihat. So, this is my age, can you tell? Gitu.